Reka ulang pembunuhan oleh sepasang kekasih. Puluhan warga terjaring razia masker. Para perajin wayang kulit putih berdamai dengan COVID-19. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketika berita tadi, berita tentang adanya 6 warga Tegal yang menjadi korban kecelakaan di Tol Cipali dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayita, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. NK dan kekasihnya S, tersangka pembunuhan siswa SMK yang juga temannya sendiri, ternyata tidak hanya sekali melakukan pembunuhan. Sebelum itu, sepasang kekasih remaja ini juga melakukan aksi serupa yang merenggut nyawa Surya. Mayat Surya ditemukan di kebun belakang ex-dealer mobil di Kota Pekalongan sebagai mayat tak dikenal sampai dikuburkan. Meski masih di bawah umur, namun NK dan kekasihnya ini ternyata berdarah dingin. Setelah tertangkap membunuh temannya semasa SMP di bantaran Sungai Krapyak, belakangan dia juga mengakui telah membunuh satu orang temannya lagi di kebun belakang sebuah ex-dealer mobil di Kota Pekalongan. Motifnya sama, yakni ingin menguasai sepeda motor milik korban. Darah dingin dan kejinya sepasang kekasih di bawah umur ini terlihat saat digelar rekonstruksi di lokasi kejadian Senin siang. Tersangka NK bahkan sempat meminta berfoto bareng korban sebelum dieksekusi tanpa belas kasihan sedikit pun. Bahkan keduanya terkesan sudah merencanakan dengan matang untuk melakukan aksinya itu, dengan menyiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk membunuh korban. Reka ulang ini mendapat penjagaan ketat dari aparat bersenjata lengkap. Kita menindaklanjuti kasus pembelian di korban Arya tanggal 16 dari bantaran dan pengembangan pembunuhan saudara korban bersama Surya. Terbongkarnya kasus ini berawal saat kedua tersangka ditangkap polisi karena menjadi tersangka kasus pembunuhan siswa SMK beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, keduanya akhirnya juga mengakui telah melakukan pembunuhan yang mayatnya ditemukan sudah membusuk di belakang sebuah ex-dealer mobil di Kota Pekalongan. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan. 6 warga di Kabupaten Tegal menjadi korban dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipali kilometer 184-300 jalur B, tepatnya di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin dini hari. Dari 6 korban tersebut diantaranya adalah pasangan suami istri. Jenazah pasangan suami istri Suharjo dan Warkona, warga Desa Bersoleh, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang menjadi korban kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat tiba di kampung halaman Senin petang. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Ibu korban, Roinah, tidak menyangka Suharjo yang merantau di Jakarta sebagai penjual ketoprak bersama istrinya turut menjadi korban dalam kecelakaan maut. Pasangan suami istri ini sedianya pulang ke kampung halaman untuk menghadiri pernikahan salah satu saudaranya. Namun sayang, keduanya meninggal dalam perjalanan akibat mobil travel yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut. Roinah mengatakan saat hendak melakukan perjalanan pulang kampung, Suharjo sempat menelpon mengabarkan bahwa ia sudah dalam kendaraan. Namun setelah waktu yang ditunggu tiba, Suharjo dan istrinya tidak kunjung sampai. Roinah pun kemudian berinisiatif untuk menelpon Suharjo. Roinah kaget karena yang mengangkat teleponnya justru seorang polisi dan mengatakan bahwa Suharjo mengalami kecelakaan. Waktu mau pulang ke sini nggak ngasih tahu ibu? Udah ngasih tahu, ntar saya pulangnya hari Senin. Berdua Malam. itu. Orang semalam juga telepon, saya udah naik bis gitu, naik Travel ya? triple. Oh sempat nelpon ya? Iya, Ngabarin apa bu? ngabarin saya gitu. Ntar juga jam 2 apa jam 3 juga sampai gitu bilangnya. Usai disemayamkan di rumah duka selama beberapa menit, jenazah Suharjo langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat.
Sedangkan sang istri dimakamkan terpisah yakni di kampung kelahiran di Desa Lembarawa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. 4 korban lainnya masing-masing bernama Putri Ainur Ifazah, warga Desa Meleten, Kecamatan Adiwarna. Maistri Korina, warga Desa Lumingser, Kecamatan Adiwarna. Rabiah, warga Desa Bersoleh, Kecamatan Adiwarna. Dan Sugeng Raharjo, warga Desa Balapulang, Kecamatan Balapulang. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. 6 pelaku pencurian gulungan kabel serat optik di wilayah Grobogan dibekuk Satreskrim Polres Grobogan hanya dalam waktu 2 hari setelah mendapat laporan adanya pencurian gulungan kabel optik yang akan dipasang di wilayah Grobogan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan barang hasil curian dan mobil pick-up yang digunakan mengangkut gulungan kabel serat optik. Aparat Polres Grobogan berhasil menangkap ke-6 pelaku pencurian kabel serat optik hanya dalam waktu 2 hari setelah mendapat laporan. Satreskrim Polres Grobogan langsung melakukan patroli dengan pengintaian malam hari di sekitar lokasi proyek pemasangan kabel serat optik di wilayah Grobogan. Dalam patroli tersebut, polisi mencurigai ada salah satu pick-up yang bermuatan gulungan kabel serat optik. Setelah dilakukan penyelidikan, para pelaku tak berkutik dan mengakui aksi pencuriannya. Pelaku mengaku telah 2 kali menggasak gulungan kabel serat optik di wilayah Grobogan. Pelaku menjualnya ke seseorang di wilayah Tegal. Untuk 1 unit gulungan kabel serat optik, pelaku mengaku dijual dengan harga 20 juta rupiah. Uang hasil penjualan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para pelaku. Biasa kan patroli malam hari. Ketika patroli malam hari, dilihatlah 1 buah kendaraan pick up yang membawa barang yang belakangnya dibungkus oleh kain terpal. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang yang dibawa mobil tersebut adalah kabel optik, dan setelah diinterogasi dari 6 orang tersebut mengakui bahwa kabel tersebut diambil dari proyek pemasangan kabel optik di wilayah Grobogan. Di pinggir jalan atau di mana? Pinggir jalan, Pak. Yang ngambil kabelnya itu Iya, dijual kemana? dijual ke ini, Pak, ke Tegal. Tegal. Laku berapa? Laku 20 juta. Udah pernah jual? Ini yang ini ketangkap. Ini yang kedua ya? Iya, yang Yang pertama udah kejual ya? udah, Pak. Selain mengamankan ke-6 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti alat pencurian, 1 unit gulungan kabel serat optik, serta mobil pick-up yang digunakan pelaku untuk mengangkut barang tersebut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan. Puluhan warga terjaring razia masker. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.